Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili keseluruhan pemerintah, mewakili kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Malam ini akan menyampaikan pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Saya ingin memberi pengantar dulu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk merespons keluhan masyarakat dulu bahwa pemerintah itu lamban di dalam menangani proses perizinan berusaha, peraturannya tumpang tindih dan sebagainya. Itu dulu. Oleh sebab itu lalu dibuat undang-undang yang sudah dibahas lama. Di DPR itu semua sudah didengar, semua fraksi ikut bicara. Kemudian pemerintah sudah berbicara dengan semua serikat buruh berkali-kali di kantor ini, kantor Menko Polhukam, dan di kantor Menteri Perekonomian, kemudian pernah di kantor Menteri Tenaga Kerja. Jadi sudah bicara sebenarnya dan sudah mengakomodasi, meskipun tidak 100% dari hasil diskusi itu ditemukan jalan tengah akomodasi. Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun dimanapun di dunia ini yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja untuk itu. Yang kedua, isinya. Isi dari Undang-Undang Ciptaker ini pertama untuk mempermudah perizinan bagi usaha sehingga tidak birokratis dan tidak tumpang tindih, mempermudah perizinan siapapun yang mau berusaha dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, menyediakan peluang untuk menampung tenaga kerja yang jumlahnya setiap tahun itu 3,5 juta. Angkatan kerja kita setiap tahun itu 3,5 juta. Dengan 82% tingkat pendidikannya di bawah SMP. Sehingga tidak adaptif sebenarnya, belum siap untuk bekerja di bawah IT, ya. Mereka ini pekerja-pekerja yang hanya ijazahnya SMP, SMK ke bawah. Jadi tidak bisa bekerja di padat modal, dia di padat karya yang sebagian besar. Jadi ini yang penting. Undang-undang ini bukan hanya untuk buruh yang sekarang banyak berdemo. Ini justru lebih untuk mereka yang belum bisa menjadi buruh. Untuk angkatan kerja yang akan datang makin banyak. Sedangkan hak-hak buruhnya sendiri berdasar undang-undang lama secara umum sama sekali tidak diganggu. Kemudian tentu untuk memberantas korupsi di birokrasi melalui pengurusan yang bertele-tele. Sekarang disederhanakan agar tidak ada korupsi, tidak ada pungli dan sebagainya. Yang sekarang ramai karena banyak hoax. Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK. Itu tidak benar. Pesangon justru ada. Dibilang tidak ada cuti, tidak cuti haid, cuti hamil dan sebagainya. Di sini ada di undang-undang ini. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga. Karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan. Ini dibilang tidak ada, hoax yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersialkan. Ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari undang-undang ini karena aspirasi. Sesudah diskusi-diskusi, tolong Pak keluarkan tuh undang-undang, sudah kita keluarkan. Nggak ada di situ ngatur soal dunia pendidikan.
apalagi mengkomersialkan. Di situ dunia pendidikan hanya diatur di dalam pasal 65 yang justru mempermudah bahwa pendidikan itu adalah lembaga nirlaba, bukan lembaga usaha, bukan lembaga komersial. Ini ditegaskan justru di undang-undang ini, malah dibalik di dalam berita-berita yang hoax itu. Oleh sebab itu, melihat perkembangan situasi itu, pemerintah mengajak mari kita semuanya menjaga Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Semua harus kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing. Pemerintah, rakyat atau masyarakat, dan civil society. Mari bersama-sama ke posisi masing-masing untuk menjaga keamanan masyarakat, dan untuk itu pemerintah menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pemerintah terkait dengan kondisi politik dan keamanan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Selamat malam, mencermati perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan penyampaian aspirasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam berbagai bentuknya di sejumlah daerah. Maka demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya. Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. 4. Tindakan merusak bangunan fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit. 5. Untuk itu, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat. 6. Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum
terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi, 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.